Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Kita kembali sharing ya tentang teknik pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit di pastura ataupun di padang pengembalaan ya. Nah, teknik pemeliharaan dan pengendalian hama atau penyakit pada pastura atau padang rumput sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan yang digunakan untuk pakan ternak. Berikut ini adalah beberapa teknik yang dapat dilakukan ya. Yang pertama, dilakukan pemeliharaan pastura. Ini udah kita harus lakukan ya. Jadi dimulai dari tahapan pengairan. Jadi pastura yang terawat dengan baik membutuhkan irigasi yang cukup, terutama selama musim kering ya. Harus dipastikan air tersedia dengan metode irigasi yang efisien, tentunya seperti irigasi tetes ataupun sprinkling ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemupukan. Jadi pastura memerlukan nutrisi yang cukup untuk tumbuh subur ya. Pemupukan yang seimbang dengan memperhatikan unsur makro seperti nitrogen, fosfor dan kalium ya, serta mikro seperti magnesium ataupun kalsium dapat meningkatkan pertumbuhan. Yang berikutnya adalah pengelolaan rotasi padang ya. Jadi rotasi penggunaan lahan pastura dapat mencegah overgrazing atau pengembalaan yang berlebihan dan memberikan waktu pemulihan bagi tanaman yang habis dimakan ternak. Kemudian kita lakukan penyiangan gulma. Jadi pengendalian gulma sangat penting karena gulma dapat bersaing dengan rumput pakan ternak dalam hal air, nutrisi ataupun sinar matahari. Jadi penyiangan secara manual ataupun mekanis atau penggunaan herbisida terkontrol bisa menjadi solusi yang bisa dilakukan untuk padang pengembalaan kita. Kemudian kita lakukan penanaman ulang. Jadi kalau misalnya tindakan ini bisa dilakukan dikenal dengan overseeding ya ataupun reseeding secara berkala untuk menggantikan tanaman yang mati ataupun tidak tumbuh dengan baik ya. Jadi kita berharap rumput padang pengembalaan itu bisa homogen. Kemudian berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Diidentifikasi hama dan penyakit. Jadi hama yang umum menyerang pastura mencakup belalang, ulat, serta serangga penghisap cairan tanaman. Penyakit jamur dan virus juga sering menyerang pastura. Jadi beberapa teknik pengendalian yang dapat dilakukan. Pengendalian biologis ini menggunakan predator alami seperti burung ataupun serangga predator untuk mengurangi populasi hama. Jadi dilakukan juga pengendalian secara mekanis. Pengendalian hama dengan cara fisik seperti memotong rumput secara berkala ya untuk mengurangi tempat persembunyian hama ya. Kemudian penggunaan pestisida ramah lingkungan tentunya kita harapkan ya, jika diperlukan harus mengendalikan ya, gunakan pestisida yang ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak pada ekosistem dan kualitas tanah. Jadi pastikan pestisida yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan peraturan yang ada. Kemudian kita lakukan juga pemilihan varietas tahan hama ataupun penyakit. Beberapa jenis rumput ataupun tanaman pastura telah dikembangkan untuk lebih tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, seperti jenis rumput tropis yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dan hama lokal. Kemudian rotasi tanaman, jadi menanam berbagai jenis tanaman padang rumput atau rotasi dengan tanaman lainnya dapat membantu memutus siklus hidup hama dan penyakit. Jadi yang ketiga, monitoring secara rutin. Jadi rutin kita memantau kondisi pastura untuk mendeteksi dini serangan hama dan penyakit adalah langkah penting.
kemudian deteksi dini memungkinkan pengendalian lebih efektif dan mengurangi dampak pada produksi pakan. Nah, yang keempat itu praktek pengembalaan yang tepat. Jadi pengembalaan terkontrol, hindari pengembalaan yang berlebihan karena dapat merusak tanaman dan memperburuk investasi hama. Jadi pengembalaan bergilir, rotational grazing membantu pemulihan lahan. Nah, ternak sebagai pengendali gulma, beberapa jenis ternak seperti kambing bisa digunakan untuk mengendalikan gulma di padang rumput karena mereka cenderung memakan gulma yang tidak dimakan oleh ternak lainnya. Berikutnya adalah strategi pemeliharaan rutin dan pencegahan penyakit tanaman pastura. Jadi pemeliharaan rutin dan pencegahan penyakit pada tanaman pastura merupakan langkah kunci untuk menjaga produktivitas lahan dan kualitas pakan ternak. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pemantauan rutin. Jadi kita lakukan inspeksi lapangan misalnya ya. Lakukan inspeksi berkala ya untuk mendeteksi apakah ada gejala misalnya awal penyakit ataupun investasi hama yang terjadi pada ladang atau lahan kita. Nah, ini termasuk memeriksa daun, batang, dan akar tanaman untuk tanda-tanda seperti perubahan warna, perubahan pertumbuhan yang abnormal atau tidak normal, atau kerusakan fisik. Nah, kita bisa kalau terlalu luas ya, sangat luas cakupannya, bisa kita lakukan sampling ya. Kita bikin kuadran ya, yang kita berharap bisa mewakili dari padang pengembalaan kita atau pasture kita. Nah, catatan berkala ini harus disimpan ya, tentang kondisi tanah misalnya, pertumbuhan tanaman, pola curah hujan, serta aplikasi pupuk dan pestisida. Hal ini membantu dalam memprediksi dan mencegah serangan penyakit ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian gulma. Jadi penyiangan manual ataupun mekanis gulma dapat menjadi faktor bagi beberapa jenis penyakit dan hama. Pengendalian gulma secara rutin dengan cara mekanis ataupun manual dapat mengurangi resiko tersebut. Nah, kemudian penggunaan herbisida secara terbatas. Jika diperlukan, penggunaan herbisida selektif yang tepat waktu dapat mengendalikan gulma tanpa merusak tanaman pastura. Nah, sementara yang berikutnya kita lakukan pengendalian hama dan penyakit secara terintegrasi atau IPM ya. Ini bisa dilakukan. Jadi pengendalian hama terpadu atau PHT menggabungkan berbagai pendekatan untuk meminimalkan risiko penyakit, antara lain misalnya pengendalian secara biologis ya, menggunakan agen pengendali alami seperti musuh alami, predator, parasitoid ataupun patogen yang membantu mengontrol populasi hama. Yang berikutnya adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman dengan jenis tanaman lain atau pengaturan rotasi padang dapat mengurangi keberadaan patogen spesifik pada satu lahan. Jadi juga penggunaan varietas tahan penyakit, misalnya tanaman atau hijauan atau rumput ya. Jadi menanam varietas rumput pastura yang tahan terhadap penyakit tertentu adalah salah satu cara yang efektif untuk melakukan pencegahan ya. Berikutnya adalah sanitasi dan kebersihan lapangan. Jadi pengangkutan tanaman yang terinfeksi ya, segera buang ya, sesegera mungkin buang dan musnahkan tanaman yang terinfeksi ya atau oleh penyakit untuk mencegah penyebaran lebih luas ya. Jadi potongan tanaman yang sakit tidak boleh dibiarkan di lapangan karena bisa menjadi sumber inokulum bagi patogen ya. Kemudian pembersihan peralatan pertanian. Jadi peralatan yang digunakan di lapangan harus dibersihkan secara rutin untuk menghindari penyebaran penyakit melalui kontak fisik antar lahan ataupun tanaman. Jadi yang ketujuh adalah pengaturan penggembalaan. Jadi rotasi penggembalaan, hindari penggembalaan yang berlebihan di area yang sama. Jadi berikan waktu bagi tanaman untuk pulih
dan tumbuh kembali, serta hindari memaparkan tanaman pada tekanan yang tinggi, dapat membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian kepadatan ternak, menjaga kepadatan ternak dalam batas yang wajar, mengurangi tekanan pada tanah dan tanaman, serta meminimalkan risiko kerusakan fisik pada tanaman pastura. Nah, berikutnya adalah aplikasi fungisida dan pestisida yang bijak. Jadi penggunaan fungisida preventif. Jika ada riwayat penyakit jamur di antara area tersebut atau lahan pastura kita, pertimbangkan untuk aplikasi fungisida secara preventif sebelum kondisi yang menguntungkan jamur, kondisi meluas ya, atau seperti kondisi ada terjadi kelembapan yang tinggi, bisa saja terjadi hal ini ya. Kemudian dengan pestisida yang selektif dan ramah lingkungan, tentunya kita berharap ya dengan bahan-bahan alami. Nah, jika diperlukan, pilih pestisida yang selektif, ramah lingkungan, serta terapkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk meminimalkan dampak negatif pada ekosistem. Nah, yang ke-9 ya, bisa digunakan atau menggunakan mulsa ya. Mulsa organik seperti jerami ataupun daun kering dapat membantu menahan kelembapan tanah ya, kemudian mengurangi pertumbuhan gulma dan meningkatkan kesuburan tanah setelah terurai. Mulsa untuk pengendalian suhu, penggunaan mulsa juga membantu mengatur suhu tanah yang dapat mengurangi tekanan lingkungan pada tanaman pastura. Berikutnya adalah pengendalian hama dan metode ramah lingkungan. Jadi pengendalian hama dengan metode ramah lingkungan adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan cara-cara alami dan minimalis dalam penggunaan bahan kimia sintetis, sehingga ini akan menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Misalnya ya, yang pertama itu pengendalian biologis. Jadi pengendalian hama dengan menggunakan musuh alami hama atau mikroorganisme patogen untuk mengontrol populasi hama. Kemudian predator alami, memanfaatkan hewan seperti burung pemakan serangga, laba-laba atau kumbang predator untuk memangsa hama. Misalnya kumbang Coccinellidae ya, ladybugs ya, dapat juga membantu mengendalikan kutu daun atau aphids ya. Kemudian parasitoid, jadi menggunakan serangga seperti tawon parasit Braconidae dan Ichneumonidae yang bertelur di tubuh hama seperti ulat, sehingga akhirnya hama akan menjadi mati ya setelah menjadi inang bagi parasitoid. Nah, justru ini akan diupayakan seoptimal mungkin ya pengendalian secara biologis ini biar tidak terlalu banyak berdampak. Kemudian apalagi yang bisa digunakan? Bisa menggunakan mikroorganisme patogen, misalnya penggunaan bakteri, virus ataupun jamur yang menyebabkan penyakit pada hama seperti Bacillus thuringiensis BT yang efektif untuk mengendalikan larva serangga ya. Itu beberapa hal ya. Nah, kita lanjutkan ya, pengendalian secara mekanis. Cara ini melibatkan tindakan fisik untuk mengurangi ataupun menghilangkan hama secara langsung tanpa menggunakan bahan kimia ya. Misalnya kita menggunakan perangkap serangga. Jadi penggunaan perangkap feromon untuk menarik dan menangkap serangga hama ini efektif untuk memonitor populasi hama dan mengendalikan serangan mereka sebelum menyebar. Kemudian penggunaan jaring, menutup tanaman dengan jaring halus dapat mencegah serangga terbang ya, seperti kupu-kupu atau lalat buah mendekati tanaman dan bertelur. Kemudian pengambilan manual, jadi pengendalian hama secara manual seperti mengumpulkan ulat atau hama besar lainnya secara langsung dari tanaman. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida nabati. Pestisida alami yang berasal dari tumbuhan ataupun bahan organik, jadi cenderung lebih aman untuk lingkungan dibandingkan dengan pestisida sintetis. Nah, bisa juga menggunakan minyak neem ya.
Azadirachta indica, jadi minyak yang diekstrak dari biji pohon neem ya, sangat efektif sebagai insektisida alami yang mengganggu pertumbuhan dan reproduksi hama ya. Atau kalau di ini ya ada yang ngomong mimba ya, pohon mimba atau daun mimba. Kemudian pestisida dari daun tembakau, ekstrak tembakau ya juga mengandung nikotin yang efektif untuk atau sebagai pengendali serangan seperti ulat ataupun kutu daun. Yang berikutnya adalah larutan sabun. Sabun yang lembut yang dilarutkan dalam air dapat digunakan untuk mengendalikan hama seperti kutu daun dengan merusak struktur sel mereka tanpa merusak tanaman. Jadi berikutnya adalah pengendalian dengan tanaman penolak hama atau repellent plants ya. Jadi beberapa tanaman memiliki aroma atau zat yang tidak disukai oleh hama sehingga dapat berfungsi sebagai pengusir alami hama. Tanaman pengusir serangga ya, menanam tanaman seperti marigold ya, basil dan lavender ya di sekitar tanaman utama dapat mengusir hama tertentu seperti nyamuk, kutu daun dan serangga lainnya. Kemudian kita lakukan intercropping ya. Teknik ini melibatkan menanam dua jenis tanaman yang saling melindungi satu sama lain dari hama. Misalnya menanam bawang putih ataupun daun bawang di dekat tanaman rentan untuk mengusir hama. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan pengendalian dengan rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah teknik pengelolaan lahan di mana jenis tanaman yang berbeda ditanam di tempat yang sama secara bergantian. Ini akan membantu memutus siklus hidup hama yang hanya menyerang tanaman tertentu. Kemudian memutus siklus hidup hama dengan mengganti jenis tanaman setiap musim tanam. Hama tidak dapat berkembang biak terus-menerus di satu area yang sama. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki kesehatan tanah ya. Beberapa tanaman seperti leguminosa dapat memperbaiki kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama. Nah, berikutnya adalah pengelolaan habitat. Jadi mengelola lingkungan di sekitar lahan pertanian atau pastura agar tidak menjadi tempat berkembang biak hama. Kemudian pengaturan landscape yaitu menyediakan habitat bagi predator alami seperti serangga bermanfaat atau burung pemangsa di sekitar ladang ataupun lahan pastura dapat membantu mengontrol populasi hama. Nah, ini kita lakukan sanitasi lingkungan, bersihkan sisa tanaman yang sudah mati ataupun bagian tanaman yang terkena hama untuk mengurangi tempat berkembang biaknya hama. Yang ketujuh adalah teknik pengendalian perubahan iklim microclimate management. Memodifikasi lingkungan tanaman, mengubah iklim mikro di sekitar tanaman seperti mengurangi kelembagaan atau bayangan yang dapat mendukung pertumbuhan hama. Ventilasi yang baik ya, sinar matahari yang cukup dapat mencegah kelembaban yang mendukung pertumbuhan jamur, serangga ataupun hama ya. Kemudian kita bisa menggunakan mulsa organik. Jadi penggunaan mulsa dapat membantu menekan gulma dan menjaga kelembaban tanah, tetapi juga mencegah hama tanah itu berkembang ya lebih lanjut. Nah, kemudian inovasi teknologi ramah lingkungan seperti apa? Kita menggunakan feromon dan kairomon ya. Jadi feromon adalah zat kimia yang digunakan oleh serangga untuk berkomunikasi. Jadi dalam pertanian feromon sintetis digunakan untuk mengganggu siklus kawin serangga ataupun hama ya, sehingga mengurangi populasinya. Kemudian teknik sterilisasi hama jantan. Teknik ini melibatkan pelepasan serangga jantan yang telah disterilkan ke alam dan ini akan berdampak mereka tidak dapat berkembang biak dan mengurangi populasi hama secara alami. Kemudian kalau boleh kita simpulkan bahwa pengendalian hama dengan metode ramah lingkungan ini tidak hanya menjaga produktivitas tanaman tetapi juga melestarikan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap bersemangat, berbahagia ya, jaga kesehatan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.